Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, yang mana dengan semua nikmat tersebut di siang hari ini, hari Jumat Sayyidul Ayyam, kita dapat bersama-sama berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku kaum muslimin, menunaikan salat Jumat berjamaah. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Tak lupa juga khatib wasiatkan pada diri khatib pribadi maupun pada jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal menuju kampung akhirat kelak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah, sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, hari demi hari kita lewati, bulan demi bulan kita jalani, tahun demi tahun kita lalui. Di sana ada yang bertambah dan ada yang berkurang. Apa yang bertambah? Kata para ulama, yang bertambah adalah dosa. Dosa yang bertambah. Lantas apa yang berkurang? Yang berkurang adalah usia. Dosa bertambah sementara usia berkurang. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah, di mana Rasulullah SAW bersabda, Kul ibni Adam khatta'un. Setiap anak Adam khatta'un, pasti berbuat salah, pasti berbuat dosa. Artinya apa? Artinya dosa adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Namun kata Nabi SAW, wa khairul khata'ina tawwabun. Namun sebaik-baik orang yang berbuat dosa, yang kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, suatu hari nanti kita semua pasti akan mati. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Dan kita harus cari cara. Bagaimana caranya? Ketika kita wafat, kemudian kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
dalam kondisi dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama besar yang bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan beberapa amalan yang bisa meleburkan dosa anak Adam, yang bisa menghapus dosa-dosa anak Adam. Di antara amalan tersebut kata beliau rahimahullah, amalan yang pertama yang dapat meleburkan dosa, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man laqiyani bi qurabil ardi khati'ah." Barang siapa yang mendatangiku, kata Allah, dengan membawa dosa sepenuh bumi. Masya Allah, jemaah. Allah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ini ada seorang hamba yang datang ke sisi Allah, dia membawa dosa 7 lapis bumi. Kemudian kata Nabi SAW, la yusriku bi syai'an. Namun hamba tersebut tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Maka kata Nabi SAW, laqituhu bimithliha maghfirah. Niscaya aku akan datang dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula, habis dosanya. Itulah tauhid, mempunyai peran penting dalam penghapusan dosa seorang hamba. Dengan catatan, kata para ulama, hamba tersebut melaksanakan dan mengaplikasikan tauhid tersebut dengan paripurna, dengan sempurna. Mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyahnya, mengesahkan Allah dalam segala penciptaannya. Kemudian juga mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyahnya. Karena ada juga tauhid rububiyahnya bagus, uluhiyahnya rusak. Ada. Mengesahkan Allah dalam segala bentuk peribadatan kepadanya, berdoa hanya kepada Allah, menyembelih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mentauhidkan Allah dengan tauhid asma wa sifatnya, mengesahkan Allah dengan nama dan sifat-sifatnya yang sempurna. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Adapun amalan yang kedua, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terbuka juga kesempatan bagi orang-orang yang tidak berbuat syirik. Setiap pekannya ada pengampunan dosa 2 hari dalam sepekan. 2 hari dalam sepekan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnan wal khamis." Dibuka pintu-pintu surga itu di setiap hari Senin dan Kamis. Artinya surga memiliki pintu. Dan di luar bulan Ramadan, pintu surga hanya dibuka setiap hari Senin dan hari Kamis. Kemudian kata Nabi SAW, "Fayughfaru likulli 'abdin la yusriku billahi syai'an." Dan seorang hamba, selama dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya di setiap hari Senin dan hari Kamis. Masya Allah. Ini kesempatan bagi orang-orang yang tidak berbuat syirik, ada pengampunan 2 hari setiap pekannya. Illa rajulan. Kemudian ada pengecualian, kecuali seorang kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali seorang yang dia punya masalah, yang dia punya sengketa dengan saudaranya. Maka fayuqal anziru hadaini hatta yastaliha, tangguhkanlah pengampunan dosa 2 orang ini sampai mereka berdamai. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Adapun amalan berikutnya sebagai pelebur dosa, yakni taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Di mana di dalam surat Az-Zumar ayat 53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku, kata Allah. Allah masih menyebut kita hamba, jemaah. Sebutan yang paling halus. Padahal kata sebagian ulama lebih layak dikatakan qul ya asi, wahai para pendosa. Karena kita semua pendosa.
Namun Allah masih menganggap kita sebagai hambanya. Allah sapa kita dengan sebutan yang halus, qul ya ibadi, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka. Maksudnya apa? Melampaui batasan-batasan Allah yang telah berbuat dosa, baik dosa kecil apalagi dosa besar. Mungkin ada di antara kita pernah berbuat syirik, bahkan syirik besar, pergi ke dukun, datang ke makam-makam keramat, minta-minta di sana kepada orang yang sudah mati, kemudian mempercayai ramalan bintang, ya, menyimpan jimat di dompet. Mungkin pernah di antara kita melakukan hal demikian. Mungkin pernah juga di antara kita durhaka kepada kedua orang tua, dan itu dosa besar nomor 2 setelah syirik kepada Allah, membuat orang tua menangis baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Namun kata Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, berbuat melampaui batas terhadap diri-diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmatku. Ini menunjukkan sebanyak apapun dosa kita, kata Allah, la taqnatu, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaghfiru dzunuba jami'a, Maha mengampuni semua dosa, setiap dosa, termasuk dosa syirik besar. Dengan 2 catatan, kata Nabi SAW, sebelum nyawa sampai kerongkongan atau sebelum matahari terbit di sebelah barat, Allah ampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Adapun amalan berikutnya sebagai pelebur dosa, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adalah istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza aznaba 'abdan dzanban faqal." Jika seorang hamba dia melakukan dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar, maka hamba ini berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, aznabtu dzanban faghfirli." Ya Allah, ya Rabb, aku berbuat dosa besar. Kemudian dia istighfar, faghfirli, astaghfirullah, ampuni aku ya Allah. Maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, faqal, Allah berfirman, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bihi, qad ghafartu li abdi. Kata Allah Subhanahu wa taala, hambaku ini telah mengetahui ia memiliki Rabb yang maha mengampuni semua dosa dan yang maha menghukumi setiap dosa. Sungguh aku telah ampuni dosa-dosanya. Masya Allah ya Pak. Berbuat dosa istighfar, Allah ampuni dosa-dosanya. Kemudian summa aznaba dzanban akhar, orang ini melakukan dosa yang lainnya, sudah diampuni, dia berbuat dosa yang lainnya. Umpamanya dosa pertama, ya, dia minta-minta ke kuburan keramat, kemudian istighfar, dia pulang ke rumah bentak orang tua, ya, orang tuanya nangis, istighfar lagi, ya Allah, ya. Kemudian dia mengatakan aznabtu dzanban akhar, ya Rabb, ya Allah, aku melakukan dosa besar yang lain lagi. Ya, faqal ya Rabbi aznabtu dzanban akhar faghfirhu li, ampuni aku ya Allah. Dia beristighfar kembali jemaah. Maka lihat kata Allah Subhanahu wa taala, faqal rabbuhu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikatnya, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bihi, qad ghafartu li abdi. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, hambaku ini telah mengetahui ia memiliki Rabb yang maha mengampuni setiap dosa
dan yang maha menghukumi setiap dosa. Sungguh telah aku ampuni dosa-dosanya. Diampuni kembali jemaah. Ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang tersebut, "Fal yaf'al ma syaa." Lakukanlah sesukamu, terserah kata Allah. Sampai-sampai demikian, jemaah. Lakukan sesukamu, terserah. Maksudnya apa kata para ulama? Selagi seorang berbuat dosa diiringi dengan istighfar, maka dengan itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Qal dzalik fi tsalitsah aw rabi'an, ya. Maka kemudian ia pun melakukan dosa yang ketiga dan yang keempat. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya. Bahkan apabila ada suatu kaum yang tidak pernah berbuat dosa, niscaya Allah akan musnahkan kaum tersebut. Allah tidak suka. Ya. Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Laulam tuznibun la dhahaballahu bikum." Seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, niscaya Allah akan musnahkan kalian. Kemudian kata Nabi SAW, "Wala ja'a biqaumin yuznibuna tsumma yastaghfiruna fayaghfirul lahum." Kemudian Allah akan mengganti kalian dengan suatu kaum, dengan suatu umat yang berbuat dosa, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah ampuni dosa-dosanya. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, itu beberapa amalan yang bisa meleburkan dosa-dosa kita yang sangat banyak, yang mudah-mudahan apabila amalan tersebut dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, insyaallah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Mari jamaah kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah, kita panjatkan doa yang terbaik di hari Jumat yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.